Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Abdul Muiz, mahasiswa PPG Daljab, LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, kami akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja dengan judul Menjadi Pribadi yang Dapat Dipercaya, Terhindar dari Riba dalam Jual Beli dan Hutang Pihutang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Selamat pagi anak-anakku semua. Insya Allah kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum mulai, Bapak ingin pantun dulu. Nah, ini pantunnya sudah ada di sini ya. Kira-kira ada 4 pantun di sini. Mana yang paling menarik? Dan ini menyangkut terkait dengan pembelajaran kita. Nanti kalian kalau pantun itu berarti harus dijawab dengan cakep ya. Baik, pagi cerah burung bernyanyi. Langit biru dihiasi awan. Jadilah pribadi jujur setiap hari. Amanah dijaga sepanjang zaman. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin merefresh di awal kegiatan kita, yaitu pelajaran kembali ya, pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, yang insya Allah sekarang masuk ke bab berapa? Bab 9 ya. Bab 9 sudah tahu terkait apa bab 9? Judul utuhnya? Jual beli, ada hutang, ada jujur, amanah. Ya, di situ rangkaiannya jual beli, hutang, dan juga ada riba. Ya, nanti kita akan lihat. Baik, sebelum itu Bapak buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah anakku semua, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam yang masuk ke bab 9 yang insyaallah kita akan sama-sama bahas ya. Baik, sebelum itu Bapak minta untuk ketua kelas untuk sama-sama membacakan atau memimpin doa. Silahkan. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, suara dilembutkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, untuk menambah keberkahan kita dan memohon pada Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan di pelajaran kita kali ini. Sama-sama kita membaca salah satu surah ya, salah satu surah dari Al-Qur'an. Kira-kira menurut kalian mau surah apa? Kita baca surah Ad-Duha. Gimana? Baik. Surah Ad-Duha. Baik, kita jamatan bersama-sama kita membaca surah Ad-Duha. 1 2 3. Wa'id itsani tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, sebelum lanjut Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Abiana, Hadir Pak. Adifa Rania, Hadir Pak. Aisyah Akila, hadir. Violeta, Hadir Pak. hadir. Alhamdulillah, semua rata-rata hadir ya, insyaallah ya. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar terkait atau melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di bab 9. Tema kita hari ini adalah terkait dengan menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Karena pertemuan ini seharusnya 3 kali pertemuan, ya. Jadi nanti cakupan pembelajarannya adalah muamalah secara jujur dan amanah, ya, jual beli, riba dan hutang piutang. Nanti untuk pekan ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas terkait dengan muamalah secara jujur dan amanah. Muamalah secara jujur dan amanah, ya. Tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik. Siapa peserta didik? Nah, kalian mampu memahami konsep jujur dan amanah dalam berbagai aspek kehidupan serta menghindari praktik riba dalam jual beli dan hutang piutang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, kalian atau peserta didik mampu mengaitkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kejujuran dan amanah, ya, aspek kehidupan dan menghindari nanti itu praktik ribanya, nilai-nilai tersebut, dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya, apa yang kalian pahami tentang kejujuran dan amanah? Angkat tangannya. Siapa? Baik. Dapat dipercaya, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ada lagi? Mengatakan yang sebenarnya atau fakta. Ada lagi? Pak. Oke. Tidak bohong. Tidak bohong. Kayaknya Helsi tadi udah mau mangkut saya gitu. Enggak. Ada lagi? Kira-kira apa paham tentang kejujuran dan amanah? Oke. Kedua, mengapa kejujuran dan amanah itu sangat penting dalam kegiatan jual beli dan hutang piutang atau bermuamalah? Agar tidak merugikan salah satu. Agar tidak terjadi penipuan. Agar tidak terjadi penipuan. Bagus. Biar berkah. Biar berkah. Wah, luar biasa. Agar tidak menjadi riba. Agar tidak menjadi riba. Ada lagi? Siap. Menghindari konflik. Wah, luar biasa. Yang ketiga, apa jadinya jika kita hidup di lingkungan yang tidak saling percaya dalam urusan ekonomi? Biar konflik. Konflik tadi sama ya. Bu, biar benar tiba-tiba tidak konflik. Ada lagi? Ayo dong, nggak apa-apa, nggak usah itu salah apa? Merusak hubungan, bagus. Merusak tali silaturahmi. Tali silaturahim. Ada lagi? Enggak, ayo nggak apa-apa. Ini kan bayangan kalian ya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Ternyata kalian sudah sedikit banyak paham terkait dengan kejujuran, amanah gitu ya, jual beli, ya, utang piutang, ya, tentunya yang didasari dengan kejujuran dan amanah. Baik, ini ada kisah inspirasi. Ya, ini inspirasi, kita bisa melihat
kita bisa mencontoh yang menginspirasi dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita saksikan bersama-sama. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat dan memiliki nama asli Abdul Amr sebelum masuk Islam. Ia menjadi contoh nyata bahwa seorang muslim bisa sukses secara materi tanpa melupakan tanggung jawabnya kepada Allah dan umat manusia. Baik. Kira-kira apa pelajaran dari kisah inspiratif tadi yang kalian bisa ambil? Oh, bilang atau satu atau dua orang, boleh. Jangan tergiur sama harta. Ada lagi? Itu Pak, walaupun punya banyak harta tapi tidak mengamalkannya dengan sembarangan, tetapi memberikannya kepada fakir. Baik, luar biasa. Kasih buat kalian semua. Baik, terima kasih. Itu inspirasi dari kisah Abdurrahman bin Auf. Ya, ada studi kasus. Bapak ingin membawa kalian ke salah satu studi kasus. Ya, studi kasusnya apa? Ada dua studi kasus yang nanti salah satunya Bapak tampilkan, yang satu lagi nanti ada di lembar kerja kalian ya, kerja peserta didik. Baik, Bapak akan bacakan dari sini. Pak Burhan adalah seorang pedagang buah-buahan yang berjualan di pasar. Selama lebih dari 10 tahun, ia dikenal oleh sebagian pelanggannya sebagai penjual yang ramah dan memiliki buah-buahan yang segar. Namun belakangan ini, beberapa pelanggan mulai merasa ada yang tidak beres dengan timbangan buah yang digunakan Pak Burhan. Ibu Aminah, seorang pelanggan setia Pak Burhan, merasa curiga ketika membeli 1 kilogram mangga sesampainya di rumah dan menimbang ulang dengan timbangan miliknya yang baru dikalibrasi. Berat mangga tersebut hanya menunjukkan 850 gram. Awalnya Ibu Aminah berpikir mungkin ini ada kesalahan. Namun kejadian serupa terulang beberapa kali saat ia membeli buah dari Pak Burhan. Kecurigaan Ibu Aminah itu semakin kuat ketika ia melihat Pak Burhan terkadang seperti terburu-buru saat menimbang dan sering mengalihkan perhatian pelanggannya dengan mengajak berbicara atau menawarkan buah lain. Beberapa pelanggan lain di pasar juga mulai berbisik-bisik tentang praktik curang yang diduga dilakukan oleh Pak Burhan. Meskipun belum ada bukti yang kuat, akibat dari praktik yang dilakukan oleh Pak Burhan, diduga curang ini, ya, beberapa pelanggan Pak Burhan mulai beralih ke pedagang lain. Ibu Aminah sendiri merasa kecewa, ya, dan kehilangan kepercayaannya sama Pak Burhan. Padahal sebelumnya Ibu Aminah itu selalu merekomendasikan lapak Pak Burhan atau jualan buahnya Pak Burhan kepada teman dan kerabatnya. Ini adalah salah satu studi kasus terkait dengan apa? Kejujuran dan amanah yang dilakukan, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam jual beli, ya, dalam berjual beli. Nanti ada satu studi kasus, ya, untuk memecahkan permasalahan ini, ya, maka kita akan melakukan diskusi kelompok, ya, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalian melakukan diskusi kelompok. Pertama, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Oke, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang. Bisa 5, bisa 4, 6 orang. Ya, jadi kira-kira berapa kelompok? 30 bagi 5. Ada berapa? Ada 6. Ada 6 kelompok nanti ya. Kalau 5, kalau 6 mungkin bisa jadi antara 5 sampai dengan 6 kelompok. Setiap kelompok nanti menunjuk 1 orang untuk menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok nanti yang lainnya, setiap kelompok bekerja sama mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya, dan setiap kelompok nanti setelah selesai mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya masing-masing. Baik, silahkan kalian bisa berkelompok dengan teman-temannya, ya, sesuai dengan kalian. Ininya nggak apa-apa, silahkan. Biar mungkin kursinya bisa ditata dulu. Nih, kamu kedinginan? Nah, baik. Setelah kalian menerima LKPD, tolong perhatikan instruksi yang ada dari LKPD itu ya. Baca baik-baik LKPD atau apa langkah-langkah pembelajarannya. Baik ya. Silakan kalian sudah bisa berdiskusi, ya.
Berapa waktunya? 15 menit cukup ya? Insya Allah cukup. Silakan. Kenapa? Oh, kalau untuk ayatnya boleh pakai Arab atau artinya saja. Silakan. Ya, di situ disiapkan. Tapi kalau mau pakai Arabnya silakan. Pakai ayatnya silakan. Ya, apa namanya? Artinya saja nggak apa-apa. Untuk hadisnya juga seperti itu ya. Tapi jangan lupa ayatnya berapa, surah apa, ayat berapanya disampaikan. Juga terkait dengan hadis, hadis apa? Hadis dari mana? Perawinya siapa? Ini contohnya kan ini ada apa itu amanah? Mengapa kita harus amanah? Apa akibat jika kita tidak amanah? Nggak perlu, ini pertanyaan aja. Ya kalau kalian terkait dengan amanah, pertanyaan amanah ya ini bisa dipakai. Tapi kalau kan terkait apa namanya tadi ada jual beli ya. Jual beli terus juga ada apa namanya utang piutang. Nah, kalian apa yang tahu cari permasalahan dari konteks ini silahkan cari aja. Kira-kira apa sih nanti baru dikasih tahu ke arah sana rututannya. Ini yang ayat Al-Qur'annya apa nanti? Al-Ahzab terkait apa? Oh, berarti di sini pertanyaannya terkait amanah berarti. Ya kan? Nah, itu menyambung ke sana. Ya kan? Nah, terkait itu. Ada yang mau tanyakan? Untuk diskusinya sudah selesai. Masuk ke sesi berikutnya yaitu presentasi. Baik. Hah? Waduh, keren sekali, tepuk tangan dulu buat kalian. Baik, semua udah siap presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kebalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 30. Gini? 4 orang, ada Mustina, ada aku, Yosa, ada Puput, ada Caca. Ini ada studi kasus, studi kasus pertama sama studi kasus kedua. Apa saja bentuk ketidakpercayaan yang terjadi dalam studi kasus tersebut? Di kasus pertama, ketidakpercayaan Ibu Aminah kepada Pak Burhan karena perbuatan curang Pak Burhan. Terima kasih Plus. Terima kasih. Selanjutnya yang udah siap silakan. Kelompok berapa? Depan. Ayo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ashabul Amanah Ashabul Amanah, Masya Allah. Yo. yang berisikan anggota kelompok ada aku Bulan, Aska, Nadine, dan Salma. Nah, kita di sini mempresentasikan tentang studi kasus Terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD dan sudah mempresentasikan ya. Nanti silahkan dilengkapi. Tentunya tadi hebat-hebat ya, luar biasa kerja kalian di kelompok. Bapak perhatikan semuanya saling bekerja satu dengan yang lainnya sehingga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik insyaallah. Baik. Kita ambil kesimpulan dari apa yang kalian sampaikan tadi terkait dengan apa? Apa tadi? Amanah ya. Amanah terus kejujuran dalam berjual beli, dalam muamalah. Ya, ada yang tahu nggak muamalah itu apa? Interaksi manusia itu secara bahasa ya, luar biasa. Interaksi manusia. Baik, kalau jual beli itu interaksi nggak? Interaksi. Kalau utang piutang itu interaksi enggak? Sikap jujur itu adalah buah dari interaksi. Itu dinamakan dengan muamalah, ya.
muamalah. Nanti ada syariat Islam yang mengatur terkait dengan muamalah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, dalam syariat Islam diatur. Dari yang kalian tadi sampaikan, maka kita bisa ambil kesimpulan. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya berarti memiliki sifat apa? Jujur dan amanah dalam segala hal. Maka dari itu, pribadi yang dapat dipercaya itu adalah pribadi yang memiliki sifat jujur dan amanah. Amanah dalam hal apapun, termasuk dalam kegiatan ekonomi, ya, muamalah seperti jual beli dan hutang. Kalau kita berjual berbeli, ya, kalian jadi penjual, misalkan saya jadi pembeli atau sebaliknya, atau kalian sedang melakukan transaksi jual beli, maka kedua-duanya harus amanah. Uangnya harus sesuai dengan harganya, barangnya juga harus sesuai dengan harganya, dan seperti itu, dengan sesuai dengan kriteria. Begitu juga utang. Ketika kalian, boleh nggak kita minjem utang, minjem uang? Boleh nggak? Yang tidak boleh pinjam uang seperti apa? Riba. Kalau pinjam uang, nanti kalian pinjam uang nih, Pak, saya pinjam uang 200.000. Oke, tapi kembaliannya nanti 250.000 ya. 50.000-nya apa? Bunga. Itu yang tidak boleh. Makanya kita tidak boleh meminjam uang di bank yang ada notabene-nya riba, ya, gitu ya. Hutang piutang itu bentuk dari apa? Muamalah tadi. Islam sangat menekankan pentingnya apa? Kejujuran dan amanah sebagai bagian dari akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang muslim yang jujur dan amanah akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya, insyaallah, sebagaimana tadi apa? Di apa kisah inspiratif terkait dengan sahabat Rasulullah siapa? Abdurrahman bin Auf. Wah, usahanya luar biasa. Dia jadi seorang yang saudagar yang kaya raya, ya, dipercaya oleh orang lain dan menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan menerapkan kejujuran, amanah dan menjauhi riba, kita akan menjadi pribadi yang dipercaya, insyaallah. Hidup lebih tenang dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, ya. Terima kasih buat kalian semua, sudah luar biasa tadi mempresentasikan, sudah kerjasama kelompok yang begitu aktif, ya, insyaallah. Bapak ingin menanyakan dari setiap kelompok terkait dengan refleksi pembelajaran hari ini, ya. Silakan kelompok ini dulu, tadi yang belum. Silakan, refleksinya apa kira-kira? Ada di bawah refleksi. Silakan refleksi dari pembelajaran kita kali ini. Silakan di situ aja. Refleksinya apa? Sampaikan. Kita jadi lebih paham akan sikap amanah dan Baik. jujur. Pembelajaran ini mengajarkan tentang menjaga kepercayaan kepada orang. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saat kita mencari hadis yang Itu pertanyaan. Gak apa-apa, itu bentuk dari refleksi kalian. Terus? Oh, itu juga menjadi pengalaman luar biasa gitu ya buat kalian. Baik, terima kasih. Kasih plus buat kelompok 1. Baik, terima kasih. Silakan. Mau sampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Gimana refleksinya? Dari pembahasan materi kali ini, kita jadi sadar kalau hidup itu penuh dengan tanggung jawab dan Baik. kepercayaan. Amanah bukan cuma soal tugas besar, tapi juga hal kecil seperti mengerjakan PR dengan jujur atau menjaga barang titipan semua. Baik, terima kasih. Baik, anak-anakku semua, terima kasih atas kerjasamanya, ya, sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Tadi refleksinya luar biasa, ya. Refleksi kalian, apa hal yang kalian pelajari dan apa hal yang baru yang kalian pelajari, itu menjadi ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kesulitan-kesulitan terkait dengan apa? Dengan pembelajaran kita, pembelajaran kelompok, sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari kerja kelompok atau kesulitan yang ada. Baik, terakhir ini adalah ada 3 poin, ya. Poin ketiga ini menjadi PR buat kalian nanti di rumah masing-masing. Silahkan tuliskan bagaimana cara kalian menerapkan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan contohnya. Ya, di poin ketiga itu menjadi apa? Menjadi PR buat kalian semua di rumah, dan nanti di pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, nanti kalian bisa menyampaikan.
Baik, itu saja pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.